Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori hukum alam menurut Thomas Aquinas, di mana dosen pengampu mata kuliah teori hukum Ibu Dr. Komang Febrina Yanti Dantas, SH, MKN. Tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan peraturan yang bersifat teknis dan tertulis. Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang di dalamnya terkandung tujuan, nilai, dan legitimasi. Oleh karena itu, teori hukum tidak hanya membahas bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan, tetapi juga mengkaji mengapa hukum mengikat dan apa dasar keberlakuannya. Salah satu persoalan mendasar dalam teori hukum adalah hubungan antara hukum dan keadilan. Dalam praktik, tidak jarang hukum yang berlaku secara formal justru menimbulkan ketidakadilan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan teoritis, apakah hukum tetap harus ditaati meskipun bertentangan dengan rasa keadilan? Dari persoalan inilah lahir berbagai aliran dalam teori hukum, salah satunya adalah teori hukum alam. Teori hukum alam sendiri berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan kodrat manusia. Hukum dianggap sah dan mengikat bukan hanya karena ditetapkan oleh penguasa, tetapi karena mencerminkan keadilan dan kebaikan. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam teori hukum adalah Thomas Aquinas. Pemikirannya memberikan dasar normatif bahwa hukum positif harus tunduk pada hukum alam, agar dapat disebut sebagai hukum yang adil. Oleh karena itu, pembahasan mengenai teori hukum alam menurut Thomas Aquinas menjadi penting dalam mata kuliah teori hukum karena memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar keadilan hukum dan legitimasi hukum positif. Kita akan membahas mengenai teori hukum alam dalam kajian teori hukum. Teori hukum alam merupakan salah satu aliran klasik dalam teori hukum yang tetap relevan hingga saat ini. Aliran ini menolak pandangan bahwa hukum semata-mata merupakan perintah penguasa yang diberi sanksi. Sebaliknya, teori hukum alam memandang hukum sebagai norma yang memiliki dimensi moral dan etis. Dalam teori hukum alam, hukum dipahami sebagai aturan yang bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk berakal. Karena bersumber dari kodrat manusia, hukum alam bersifat universal dan tidak bergantung pada kehendak negara. Artinya, nilai-nilai hukum alam berlaku bagi semua manusia tanpa memandang waktu, tempat, dan sistem hukum yang berlaku. Fungsi utama teori hukum alam dalam teori hukum adalah sebagai standar penilaian terhadap hukum positif. Hukum positif yang sesuai dengan hukum alam dianggap adil dan memiliki legitimasi normatif. Sebaliknya, hukum positif yang bertentangan dengan hukum alam dianggap kehilangan keadilan meskipun tetap berlaku secara formal. Sejenak kita akan membahas siapa Thomas Aquinas. Thomas Aquinas sendiri adalah tokoh teori hukum alam. Thomas Aquinas merupakan seorang filsuf dan teolog abad pertengahan yang berasal dari Italia. Ia dikenal sebagai tokoh penting yang menggabungkan filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen. Pemikiran Aquinas sangat berpengaruh dalam perkembangan teori hukum alam karena ia berhasil menyusun konsep hukum yang rasional, sistematis, dan bermuatan moral. Menurut Aquinas, manusia adalah makhluk rasional yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk melalui akal budi. Oleh karena itu, hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai perintah penguasa, melainkan harus dipahami sebagai aturan yang berlandaskan akal dan keadilan. Thomas Aquinas sendiri mendefinisikan hukum sebagai aturan yang ditetapkan oleh akal budi untuk mencapai kebaikan bersama yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan diumumkan kepada masyarakat.
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum harus memenuhi unsur yang pertama bersifat rasional, yang kedua bertujuan untuk kebaikan bersama atau bonum commune, yang ketiga dibentuk oleh otoritas yang sah, dan yang keempat diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Thomas Aquinas dan pandangannya tentang hukum. Thomas Aquinas mendefinisikan hukum sebagai aturan yang ditetapkan oleh akal budi untuk mencapai kebaikan bersama, dibuat oleh otoritas yang berwenang, dan diberlangsungkan kepada masyarakat. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum memiliki beberapa unsur penting. Pertama, hukum harus bersifat rasional. Hukum tidak boleh lahir dari kehendak sewenang-wenang penguasa. Kedua, hukum harus bertujuan pada kebaikan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu. Ketiga, hukum harus dibuat oleh otoritas yang sah agar memiliki kekuatan mengikat. Keempat, hukum harus diumumkan agar diketahui oleh masyarakat. Dalam teori hukum, definisi ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya dinilai dari prosedur pembentukannya, tetapi juga dari substansi dan tujuannya. Teori hukum alam menurut Thomas Aquinas. Teori hukum alam menurut Thomas Aquinas adalah pandangan yang menyatakan bahwa terdapat hukum yang bersumber dari kodrat manusia dan dapat diketahui melalui akal budi. Hukum alam bersifat universal dan berlaku bagi semua manusia tanpa memandang perbedaan waktu dan tempat. Hukum alam tidak diciptakan oleh negara, melainkan melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk bermoral. Oleh karena itu, hukum alam menjadi dasar bagi pembentukan hukum manusia. Prinsip-prinsip dasar hukum alam. Prinsip utama hukum alam menurut Thomas Aquinas adalah berbuat baik dan menghindari kejahatan. Prinsip ini menjadi dasar bagi seluruh norma moral dan hukum. Dari prinsip tersebut, lahir kewajiban-kewajiban moral seperti menghormati kehidupan, berlaku adil, tidak merugikan sesama, dan menjaga ketertiban sosial. Prinsip-prinsip inilah bersifat universal dan dapat dipahami oleh akal budi manusia. Hukum alam menurut Thomas Aquinas. Hukum alam menurut Thomas Aquinas adalah norma dasar yang bersumber dari kodrat manusia dan dapat diketahui melalui akal budi. Hukum alam tidak tertulis tetapi hidup dalam kesadaran manusia sebagai makhluk rasional. Prinsip paling fundamental dari hukum alam adalah perintah untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan. Prinsip ini menjadi dasar bagi seluruh norma hukum. Dari prinsip ini lahir berbagai aturan hukum seperti larangan membunuh, larangan mencuri, kewajiban menghormati hak orang lain, dan kewajiban menjaga ketertiban sosial. Dalam teori hukum, hukum alam berfungsi sebagai sumber nilai dan tolak ukur keadilan. Hukum positif dinilai adil atau tidak berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum alam. Adapun jenis-jenis hukum atau lex menurut Thomas Aquinas. Karena di sini kita membahas mengenai hukum alam, maka yang lebih ditekankan di sini adalah lex naturalis atau hukum alam. Lex naturalis atau hukum alam merupakan inti dari teori hukum alam Thomas Aquinas. Hukum alam adalah partisipasi akal budi manusia dalam lex aeterna. Artinya, melalui kemampuan rasionalnya, manusia mampu memahami prinsip-prinsip dasar keadilan yang bersifat universal dan mengikat semua orang. Dalam teori hukum, hukum alam dipahami sebagai norma dasar yang tidak tertulis, tetapi hidup dalam kesadaran manusia. Hukum alam tidak dibuat oleh lembaga legislatif, melainkan ditemukan melalui penggunaan akal budi. Prinsip paling mendasar dari hukum alam adalah kewajiban untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan. Dari prinsip dasar tersebut,
lahirlah berbagai norma turunan serta kewajiban menghormati kehidupan, larangan merugikan orang lain, kewajiban menjaga ketertiban sosial, dan keharusan berlaku adil. Norma-norma ini menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kerangka teori hukum, hukum alam berfungsi sebagai sumber nilai dan standar evaluatif bagi hukum positif. Hukum positif dinilai adil atau tidak berdasarkan kesesuaiannya dengan hukum alam. Baik, sekian pemaparan mengenai teori hukum alam menurut Thomas Aquinas. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima